Suku Sasak adalah suku bangsa yang mendiami Pulau Lombok dan menggunakan bahasa Sasak. Sebagian besar suku Sasak beragama Islam. Uniknya, pada sebagian kecil masyarakat Sasak terdapat praktik agama. Rumah adat suku Sasak yang berada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Rumah adat Sasak terdapat dua jenis, yakni Balai Tani dan Lengkung. Makanan khas suku Sasak yaitu sayur ares. Sayur ares sebagai salah satu masakan khas suku Sasak yang bisa kamu temukan di Lombok atau Bali. Berbedanya antara duanya yaitu dari bumbu, di mana sayur ares memakai bumbu rasa kare, gurih, dan pedas. Tarian khas suku Sasak yaitu tarian peresean. Kamu yang pernah mengunjungi desa Sade mungkin sudah tak asing dengan salah satu tarian daerah suku Sasak. Pakaian adat suku Sasak yang tidak asing didengar lagi atau sudah sangat familiar di telinga masyarakat. Baju adat lambung untuk perempuan dan baju adat pegon untuk laki-laki. Upacara di suku Sasak adalah rebon bontong, ritual adat menolak bala di Kecamatan Pringabaya. Tradisi bau nyale, putri nyale di Lombok Tengah. Presean, kesenian bela diri khas Lombok. Tradisi nyongkolan, arak-arakan, pengantin, dan lain sebagainya. Senjata suku Sasak yaitu tuluk. Tuluk merupakan senjata tradisional suku Sasak dari Nusa Tenggara Barat yang berarti sambitan atau tiup. Biasanya tuluk digunakan untuk berburu hewan. Segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamsul Huda. Di sini saya akan menjelaskan apa itu suku Alas. Suku Alas merupakan salah satu suku bangsa Indonesia yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Nama wilayah mereka disebut sebagai Tanah Alas atau Tanah Alas karena mereka merupakan bekas kerajaan Raja Alas. Suku Alas menganut ajaran agama Islam, tetapi masih ada juga yang mempercayai praktek perdukunan, misalnya dalam kegiatan pertanian. Upacara adat istiadat yang ada dalam suku Alas adalah turun mandi, sunat hitan, perkawinan, dan kematian. Senjata khas suku Alas. Senjata Magemu merupakan senjata tradisional masyarakat suku Alas yang melambangkan kegagahan serta kehormatan seorang raja di Kabupaten Aceh Tenggara. Rumah adat suku Alas. Rumah adat Alas merupakan pengembangan dari rumah Baladini yang yaitu dengan menambahkan salah satu atap perisai sebagai kanopi yang paling depan. Kanopi inilah yang disebut sebagai Tada Alas, sehingga rumah adat ini dinamakan Rumah Tada Alas. Makanan khas suku Alas. Manuk laba adalah salah satu makanan khas suku Alas.
Makanan ini termasuk makanan sehat sebab pembuatannya tanpa menggunakan minyak. Begitu saja tadi penjelasan tentang suku alas. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Israel. Ingin menjelaskan tentang suku laut. Apa itu suku laut? Suku laut adalah salah satu bangsa Melayu tua Proto Melayu yang memiliki pola hidup nomaden dengan ciri kebudayaan yang berbeda dengan orang Melayu yang berdomisili di daratan. Kemudian yang pertama-tama yaitu rumah adat. Rumah adat suku laut memiliki rumah permanen di daratan. Orang laut hidup berpindah dari satu wilayah ke laut ke wilayah lainnya. Tergantung pada musim mereka hidup berpindah-pindah menggunakan sampan yang sekaligus merupakan tempat tinggal mereka. Ketika di laut, sampan tersebut berupa perahu beratapkan kaca yang terbuat dari daun rumbia. Dalam satu sampan berisi satu keluarga. Kemudian yang kedua adalah bahasa suku laut. Bahasa yang digunakan orang suku laut hampir sama dengan bahasa Melayu, sering disebut sebagai bahasa Melayu lokal. Karena kebiasaannya sang suku berkelana di lautan, suku laut ini sering dijuluki sebutan kelana laut. Kemudian yang ketiga adalah senjata suku laut adalah senjata tradisional mereka yang disebut serampang. Serampang adalah sejenis tembak yang digunakan untuk mencari ikan. Kemudian yang keempat adalah makanan orang suku laut adalah sagu dan ikan mata. Pencaharian orang sampan sebagai nelayan menjadikan masakan mereka memiliki ciri khas, yaitu bahan utamanya menggunakan ikan segar hasil penangkapan bergaya tradisional dan dimasak dengan bumbu. Kemudian yang ketujuh adalah pakaian adat. Pakaian adat tradisional Riau adalah pakaian adat tradisional Melayu. Ada 3 macam, yaitu pakaian adat nasional Melayu yaitu Zia Riau, Indragiri, dan Bengkalis Riau. Kemudian yang terakhir adalah tari suku laut. Tari Merawai suku laut adalah tarian asli orang pesisir atau suku laut yang menceritakan aktivitas kehidupan sehari-hari di atas sabang, biola, dan kabar. Sekian penjelasan dari saya tentang suku laut. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janal Arifin dari kelas 9. Kali ini saya akan mempraktekkan tugas PKN yang bertema tentang suku kubu. Jadi senjata suku kubu adalah senjata sumpit. Ini merupakan senjata tradisional yang banyak dipergunakan suku-suku adat yang ada di negara Indonesia, tidak terkecuali di daerah Jambi. Pada suku kubu adalah sumpit yang dipergunakan oleh penduduk tersebut untuk berburu binatang. Tari kreasi kubu ditarikan oleh 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan dengan menggunakan pakaian yang biasa digunakan masyarakat suku kubu dalam sehari-harinya. Gerak tari kubu dalam keseharian, gerak tari kubu bertumpu pada gerakan tangan dan hentakan kaki. Redap adalah suatu alat musik yang digunakan dalam upacara di mana masyarakat suku anak dalam berpandangan jika alat ini dimainkan bersama dengan pembacaan mantra, maka dapat menghilangkan pengaruh jahat dari arwah-arwah yang bermaksud mengganggu masyarakat. Dan di sini makanannya ada gulai tepok, tempoyak, nasi gemuk, pempek sambal, gulai terjun, cumi, cah kangkung, mie celor, otak-otak. Dan rumah adatnya di sini Dayak Lundaye. Suku kubu atau juga dikenal dengan suku Dayak
dalam merupakan penyebutan untuk masyarakat yang tinggal di kawasan hutan daratan rendah di Sumatera Tengah, khususnya Jambi. Pakaian suku Kubu, para pria menggunakan cawat, sementara kaum wanita menggunakan bawahan seadanya. Kain untuk menutup dada hanya dikenakan oleh kaum wanita saat mereka bertemu dengan masyarakat dari luar suku. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau pengucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muzaki. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PKN yang bertema suku Kutai. Pengertian suku Kutai. Suku Kutai adalah salah satu dari rumpun suku Dayak, yaitu Uté Danum, yang mendiami wilayah Kalimantan Timur yang mayoritas saat ini beragama Islam dan hidup di tepi sungai. Pada awalnya, Kutai merupakan nama suatu teritori bermukimnya masyarakat asli Kalimantan. Di sini ada rumah adat. Rumah Lamin adalah sebutan untuk rumah panjang suku Kutai. Suku Kutai ini sebenarnya merupakan sebagian dari rumpun Dayak Uté Danum. Panjang Lamin bisa mencapai 300 meter, lebarnya bisa mencapai 15 meter, dan tingginya kurang lebih 3 meter dari permukaan tanah. Di sini ada pengertian tarian adat. Tarian Jepen adalah salah satu tarian-tarian tradisional dari suku Kutai, Kalimantan Timur, yang banyak dipengaruhi dari kebudayaan Melayu dan budaya Islam. Di sini ada baju adat suku Kutai. Baju adat Takwa merupakan warisan Kesultanan Kutai. Baju adat Kalimantan Timur satu ini memiliki makna kebesaran. Dan di sini ada bahasa Kutai. Bahasa Kutai adalah salah satu bahasa daerah yang masih ada dan berkembang di Kalimantan Timur sebagai bahasa Melayu. Kutai merupakan bahasa yang paling banyak digunakan di mayoritas Kalimantan Timur. Di sini ada macam-macam makanan adat suku Kutai. Yang pertama ada nasi bekepor, yang dua sayur asam, yang ketiga genceruan, 4 sate payau, dan yang terakhir rabu ruan. Di sini ada senjata suku Kutai. Senjata pusaka utama kerajaan Kutai adalah sebilah keris yang bernama Burityang. Di sini ada upacara adat suku Kutai. Upacara adat Belenggang dan upacara adat Naik Ayun merupakan satu rangkaian adat yang biasa dilakukan suku Kutai, terutama di lingkungan kerabat Kesultanan Kutai. Dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Sejabraja Dama, kelas 9 dari SMP PGRI Ngorok. Saya akan mempresentasikan tugas PKN yang bertema suku Ternate. Suku Ternate adalah satu pulau di Maluku Utara yang sangat kaya dan mempunyai peranan penting dalam segala aktivitas Provinsi Maluku Utara. Kota Ternate, Maluku Utara masih memiliki beberapa kuliner lainnya yang tidak kalah populer, misalnya ikan kuah kuning, nasi mijo, nasi kuning Ternate, dan sebagainya. Pakaian suku Ternate. Pakaian ini disebut baju koja yang terdiri dari jubah panjang dengan paduan celana panjang berwarna polos seperti putih atau hitam. Senjata suku Ternate. Parang Salawaku adalah sepasang senjata tradisional dari Maluku. Parang Salawaku terdiri dari parang atau pisau panjang dan salawaku atau perisai.
yang pada masa lalu adalah senjata yang digunakan untuk berperang. Rumah adat suku Ternate. Baileo adalah sebutan untuk rumah adat orang Maluku. Salah satu wilayah di mana bangunan ini masih terpelihara dengan baik adalah di Kecamatan Sapura, Kabupaten Maluku Tengah. Tarian Tide-Tide yang berasal dari daerah Ternate, dan tarian tersebut mempunyai ciri khas adat seatoran Maluku Kie Raha, sehingga tarian ini dipakai dalam upacara perkawinan, mampu acara hajatan, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bang Saputro. Saya dari kelas 9 ingin mempresentasikan tugas PKN tentang pengertian suku Toraja. Suku Toraja adalah suku yang menempati di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, Indonesia, yang mendominasi pemusatan kota Makassar. Pakaian adat suku ini memiliki nama baju koko untuk perempuan dan sepatulung untuk kaum laki-laki, dan memiliki ciri khas lengan pendek dan warna yang lumayan mencolok. Apapun warna khas baju koko, yaitu kuning, merah, dan putih. Biasanya baju koko dikenakan bersamaan dengan aneka hias manik-manik. Makanan khas Toraja yang paling recommended adalah Depatori, salah satu makanan khas Toraja yang terbuat dari tepung. Upacara Rambu Solo adalah ritual penguburan mayat suku Toraja untuk mengantar roh di almarhum menuju payu alam baka, karena masyarakat Tumbang Datu masih memegang teguh adat istiadat yang biasa disebut Autololo, kepercayaan leluhur mereka. Ragam bahasa di Toraja antara lain berlumpang, Mamasa, Tai, Tolando, Toara, dan Toraja Sadan, dan termasuk dalam rumpu bahasa Melayu Polinesi dari bahasa Austranesia. Rumah adat Tongkonan adalah rumah adat Toraja yang dimana digunakan sebagai rumah tinggal, rumah kekuasaan, alat hingga sebagai tempat perkembangan kehidupan sosial budaya bagi masyarakat Toraja. Tari Bagelu. Tarian ini merupakan tari sukacita yang biasa dipentaskan pada upacara adat di Toraja, Sulawesi Selatan, yang sifatnya riang gembira. Senjata pedang atau parang. Senjata utama masyarakat Toraja pada zaman dahulu adalah tombak. Tombak merupakan alat yang parang yang banyak digunakan pada zaman dahulu. Dalam bahasa Toraja, tombak disebut doke. Sekian presentasi dari saya. Ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ubaidillah. Saya dari kelas 9 dari SMP PGRI Ngoro. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas PKN yang pertama, suku Singkil. Suku Singkil adalah sebuah suku yang terdapat di Kabupaten Aceh Singkil, sebagian Kabupaten Aceh Selatan, sebagian Aceh Tenggara, dan suku Salam di Provinsi Aceh. Suku Singkil mempunyai khas tersendiri, yaitu termasuk dari bahasa adat dan lain-lain. Bahasa Singkil adalah salah satu bahasa yang terdapat di Provinsi Aceh. Bahasa Singkil pun sudah diakui pemerintah Aceh sebagai bahasa daerah Aceh Singkil. Bahasa Singkil atau lazim tersebut pada kade-kade merupakan bahasa mayoritas penduduk Kabupaten Aceh Singkil dan kota Suku Salam. Dalam masyarakat suku Singkil, adapun tari dapek merupakan tari yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap upacara adat seperti adat perkawinan, sunat rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunan rasul ini hari tepatnya sebelum sholat subuh. Adapun pakaian adat Singkil berpuasa di anjungan
Kabupaten Aceh Singkil di area Pekan Kebudayaan Aceh PKA. PKA merupakan era 4 tahunan yang menampilkan keistimewaan Aceh di bidang agama, budaya, pendidikan, dan adat istiadat. Adapun rumah adat Sapu Belen Sinanggel diambil dari bahasa Kampung Singkil, salah satu suku di Aceh Singkil yang berarti rumah besar tempat berkumpul untuk bermusyawarah. Tarian ini merupakan salah satu tarian persembahan pada masyarakat suku Singkil. Dari tari ini biasa dipertunjukkan pada upacara pernikahan sebagai rangkaian prosesi dalam mengarak mempelajari pria. Jumlah penari telah genap karena beberapa gerak hari. Adapun senjata khas sarang Gines Jom Singkil sebilah parang sepanjang kira-kira 40 cm berkilau terkena pantulan cahaya matahari. Siapa sangka senjata yang di daerah lain disebut golok sebelumnya hanya besi rongsokan. Adapun makanan khas lokan badru merupakan salah satu pangan usul dari Aceh Singkil. Lokan adalah bahan makanan berjenis karang yang banyak ditemukan di daerah pesisir seperti di muara atau sungai. Dan pesan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sarullah. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang ada di dalam suku Tengger. Masih banyak kebudayaan yang ada di dalam suku Tengger yang masih belum kita ketahui. Nah, di sini saya akan memberikan satu persatu apa saja yang ada di dalam suku Tengger. Yang pertama, suku Tengger adalah suku yang berada di sekitar Gunung Bromo. Penduduknya bertempat tinggal di sekitar daerah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Malang. Suku yang paling dekat dengan suku Tengger adalah suku Jawa. Akan tetapi ada perbedaan dari keduanya, terutama bentuk kebudayaannya. Yang kedua adalah senjata adat suku Tengger. Senjata adat suku Tengger adalah celurit, adalah sejenis arit. Yang ketiga adalah alat musik suku Tengger. Alat musik suku Tengger adalah serompet naga, gong, dan gendang. Alat musik ini biasanya digunakan untuk mengiring upacara adat suku Tengger. Yang keempat adalah rumah adat suku Tengger. Rumah adat suku Tengger adalah rumah adat yang dibangun oleh suku Tengger yang berada di daerah lereng Gunung Bromo, Dusun Cemuru Lawang, Desa Kadisari, Kecamatan Sukapura. Yang kelima adalah tari sendoran, adalah tarian adat suku Tengger. Yang keenam adalah upacara adat suku Tengger. Kasada merupakan sebuah upacara persembahan atau sesajen untuk Sang Hyang Wadi dan para leluhur yang digelar setiap bulan Kasada pada hari ke-14 dalam penanggalan kalender tradisional Hindu Tengger. Upacara ini digelar di Pura Luhur Poten, tepat di kaki Gunung Bromo, pada tengah malam hingga dini hari. Yang ketujuh adalah makanan pokok masyarakat Tengger. Makanan adat suku Tengger adalah nasi aron, garit, arit, dan ampok. Yang terakhir adalah pakaian adat suku Tengger. Pakaian adat suku Tengger adalah memiliki ciri khas menggunakan kain tenun goyor. Seiring berkembangannya zaman, kain tenun ini diproduksi dalam bentuk sarung goyor. Segitu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PKN yang bertema suku Bali. Pengertian suku Bali. Suku Bali adalah kelompok masyarakat yang mendiami Pulau Bali. Suku yang mendiami Pulau Bali terdiri dari suku asli Bali dan pendatang. Suku Bali pendatang berasal dari adanya penyebaran masyarakat ke Pulau Bali. Baju adat Bali, payah sagung. Payah sagung merupakan pakaian adat khas yang ada di Bali. Busana atau pakaian adat ini memang selalu menarik perhatian baik masyarakat Bali, wisatawan lokal sampai wisatawan mancanegara. Payah sagung memiliki kesan etnis, mewah dan spesial. Oleh karena itu, pakaian ini tidak ditujukan untuk beragam aktivitas. Makanan khas Bali, nasi jinggo. Salah satu makanan khas Bali yang terkenal dan tidak boleh dilewatkan tentunya adalah nasi jinggo. Menyerupai nasi kucing, namun kuliner seperti ini rasanya lebih gurih dan sedikit pedas. Alat ritual Bali, tombak atau keris. Dan tombak adalah senjata tradisional Bali yang utama. Kedua senjata ini paling sering digunakan sebagai pelengkap upacara di pura. Selain digunakan pada waktu upacara di pura, keris juga dapat dipakai pada upacara perkawinan, upacara potong gigi, dan upacara penobatan atau pengesahan seorang raja. Mayoritas agama di Bali. Bali menjadi provinsi dengan penduduk beragama Hindu terbanyak di Indonesia. Berdasarkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil, jumlah penduduk beragama Hindu di Bali sebanyak 3,71 jiwa pada tahun. Upacara Naban merupakan upacara pembakaran jenazah di Bali yang dipercaya oleh masyarakat Hindu Bali sebagai ritual hidup. Upacara adat Bali. Upacara Naban merupakan upacara pembakaran jenazah di Bali yang dipercaya oleh masyarakat Hindu Bali sebagai ritual untuk menyempurnakan jenazah kembali ke Sang Pencipta. Bahasa daerah Bali. Bahasa Bali terdiri atas dua dialek, yaitu satu dialek Baliaga atau Bali Mula yang ditutupkan oleh penduduk yang pada umumnya berdiam di daerah dataran rendah di Bali. Sekian presentasi PKN saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PKN yang bertema suku Sumbawa. Suku Sumbawa atau Samawa adalah suku bangsa yang mendiami wilayah barat dan tengah pulau Sumbawa. Suku Sumbawa menyebut mereka sendiri sebagai Tahu Samawa dan menggunakan bahasa Samawa. Sebagian besar suku Sumbawa beragama Islam. Makanan suku Sumbawa. Salah satu gaya kuliner itu adalah sinang. Begitulah masyarakat di Sumbawa, suku Samawa menemani masakan tradisional berbahan ikan segar. Ikan segar yang dibumbui dengan berbagai macam rempah tersebut selintas mirip dengan gulai ikan karena kuahnya. Pakaian adat suku Sumbawa. Suku Sumbawa lonas palite, lonas panemu, ramah rempuh. Tarian suku Sumbawa. Tarian Nugri berasal dari Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB. Tari Nugri menggambarkan keterbukaan serta keramah-tamahan dari masyarakat Sumbawa yang dicurahkan dalam bentuk tarian. Tari Nugri merupakan tari persembahan yang ditampilkan untuk menyambut tamu-tamu terhormat. Upacara suku Sumbawa. Pada suku Sumbawa, Nusa Tenggara Barat mempunyai kebiasaan yang unik sebagai warisan budaya yang dimulai terjadi 10 tahun yang lampau, yaitu tradisi melayang. Penyelenggaraan tradisi ini untuk memenuhi kebutuhan hidup berupa bahan makanan dan besar. Rumah adat Sumbawa. Rumah adat dalam lokal adalah kegiatan raja-raja yang berasal dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Rumah dalam lokal atau istana Sumbawa ini merupakan peninggalan sejarah dari Kerajaan Sumbawa. Pedang atau parang lawas antik senjata tajam tradisional khas suku Samawa atau Sumbawa, Kepulauan Nusa Tenggara Barat atau NTB. Dalam bahasa tradisional suku Samawa disebut dengan barang pantok bala. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.